keadaan saya ini memang betul-betul sekarang ini nggak punya daya sama sekali yang namanya tentang rezeki ini. Mencari kemana-mana saya sudah jalani. Jadi di situ saya mohon dengan Nyai Ratu itu mintalah yang namanya rezeki. Nah, jawabnya sama. Jawabnya sama itu. Jawabnya sama. Kata Nyai Ratu, kalau memang kamu mau memiliki rezeki, saya kasih. Cuma kamu mau nggak mengasih saya yang namanya permintaan? Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Bapak Ferdi. Bapak Ferdi ini akan mengisahkan kisah yang kedua. Yang pertama, Bapak Ferdi di Pantai Selamaran dan ketemu Dewi Lanjar. Dari situ belum mendapatkan rezeki, biarpun si Dewi Lanjar sudah membawa peti, Pak ya. Iya. Bapak Ferdi ini akan mengisahkan yang kedua, di mana Bapak Ferdi pernah juga melakukan ritual di Gua Langse Parangtritis, Pak ya. Iya. Ya, kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum, Pak Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Odeng. Gimana, masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Mending semangat, Ya, disyukuri badan kita masih sehat, Pak ya. Ya, coba diceritakan kisah yang kedua ini, Pak. Di Gua Langse. Terus itu pada tahun berapa? Jaraknya sama yang ritual pertama itu jarak berapa bulan atau berapa tahun itu, Pak? Itu jaraknya 1 tahun itu, Kang Odeng. Tahun berapa itu, Pak? Berarti? Tahun 2010. Tahun 2010 kita langsung ke Parangtritis. Di situ karena kita kan awalnya nggak punya tujuan. Ketemulah di situ sama kawan juga yang namanya di Parangtritis. Dia juga mengasih kita masukan. Kalau mau orang hebat itu kamu punya apa katanya kan? Kalau mau bisa terbang, lah kamu punya uang nggak? Kalau mau bisa jalan lewat laut, kamu punya uang berapa? Kan gitu. Jadi ditanya seperti itu. Jadi, wah kalau masalah menyangkut uang itu, saya sekarang pun lagi betul-betul susah. Kemudian dia lama diam kan, dia bercerita. Jadi Bapak ini dari Sumatera ke Parangtritis nggak ada tujuan waktu itu? Nggak ada tujuan. Cuma pengen tahu apa pengen main-main dulu gitu? Iya, pengen main-main dulu asalnya itu kan. Itu sendiri apa? Sendiri. Sendiri. Sendiri itu, Kang. Terus ketemu orang di situ gitu? Ya. Tapi Bapak belum kenal sebelumnya? Belum. Jadi saya diarahkanlah ke Gua Langse. Di situ berapa jam saya menelusuri gua itu. Kemudian saya lihat itu di situ ya memang betul-betul ya mengerikan, Kang. Karena di situ kan jalannya bukan lagi jalan setapak. Di situ lewat naik turunnya itu kan hanya ada bambu untuk pegangan tangan. Jalannya itu kurang lebih lah 0,5 meter lah lebarnya itu. Jadi ditelusuri terus naik turun akhirnya. Itu di tebing, Pak ya jalannya? Iya, di tebing. Akhirnya saya sampailah di muara gua itu. Kemudian di situ diarahkanlah oleh orang di situlah. Saya belum paham juga, kemungkinan orang itu punya pengalaman di situ kan, diarahkan. Nah, ketemunya di situ, saya mulai ritual di situ. Cuma dengan adanya ritual itu juga saya dikasihlah alat semacam sajen itu oleh kawan yang di Parangtritis itu. Setelah satu malam saya ritual di situ, belum ada juga. Kedua malamnya belum. Sampailah malam ketiga. Malam ketiga di situ barulah ketemu.
ketemu itu, ya itu persis seperti itulah pertanyaannya. Nah, jawaban saya cuma satu, saya cuma meminta rezeki dari Bunda. Karena keadaan saya ini memang betul-betul sekarang ini nggak punya daya sama sekali yang namanya tentang rezeki ini. Mencari kemana-mana saya sudah jalani. Jadi di situ saya mohon dengan Nyai Ratu itu mintalah yang namanya rezeki. Nah, jawabnya sama. Jawabnya sama itu. Jawabnya sama. Kata Nyai Ratu, kalau memang kamu mau memiliki rezeki, saya kasih. Cuma kamu mau nggak mengasih saya yang namanya permintaan? Apa itu, Nyai? Nah, anak kamu saya minta satu, yang paling tua. Nah, saya mikir itu, wah kalau anak janganlah Nyai, kalau yang lainnya nggak bisa. Kalau anak ya berarti ini milik kamu. Nah itu, jadi begitu saya ngomong nggak bisa itu, ya langsung dia bilang kalau begitu kamu nggak bisa sama sekali, saya minta kamu keluar dari sini. Jangan sampai kamu lewat 1 jam lagi. Apabila kamu tidak keluar dalam 1 jam, maka bahayalah yang akan menimpa kamu. Jadi Kang Odeng, terpaksalah saya turun dari gua itu. Naik lagi ke bukit itu, turun lagi. Nah itu Bapak kan di Gua Langse itu ritualnya 3 hari 3 malam. Iya. Siang itu apa tetap di dalam gua? Tetap. Jadi siang malam di dalam. Siang malam. Di situ sendiri apa banyak orang melakukan ritual itu, Pak? Kalau malam itu ada banyak orangnya, cuma masing-masing tempat. Nggak satu tempat ya? Nggak ada satu di tempat. pojok, di Ya. cari tempat sendiri-sendiri. Sendiri. Terus Bapak itu waktu ditemuin sama si Ratu ini ya? Iya. Kalau menurut Bapak yang nemuin Bapak ini siapa? Nyai Bunda Ratu. Bunda Ratu Laut Kidul apa? Laut Kidul. Bunda Ratu Laut Kidul. Iya. Apa dia menyebutkan namanya? Kayak Ratu Laut Kidul itu? Tidak ya? Tidak. Nah, terus waktu dia datang itu gimana, Pak? Kan Gua Langse itu gelap banget. Iya. Kan masuknya agak sempit, terus masuk ke dalam kan lebar, Pak. Iya. Itu kan gelap, Pak. Iya. Kita masuk aja pakai senter kan. Iya. Ya. Itu datangnya beliau itu gimana? Waktu itu Bapak ketemunya. Waktu dia datang pertama kali itu, Pak. Itu malaman ketiga itu kayaknya ada angin kencang. Kemudian seperti semacam gempa itu Kang Odeng. Yang dirasakan Bapak? Dirasakan. Itu semacam gempa. Kayaknya gempa itu hampir merontokkan dinding-dinding gua itu. Jadi saya juga sempat kaget pada waktu itu. Nah setelah itu gempanya hilang, dan muncullah sosok Nyai Ratu tadi. Itu jadi terang apa tetap gelap? Waktu terang itu terang. Gua itu jadi terang. Jadi terang. Seolah-olah di situ kayak entahlah sinar dari mana itu terangnya itu kan. Itu Kang Odeng. Dia datangnya sendiri? Itu ada 2 orang. 2 makhluk lah ya? 2 makhluk. Itu. Di belakangnya Nyai Ratu tadi. Berarti bertiga ya? Ya, Ratunya sama dayang-dayangnya. Dayangnya. Ini cewek apa lagi? Dayangnya. Cewek semua. Cewek semua. Iya. Terus waktu itu datang itu nggak membawa kereta apa gimana? Tidak bawa kereta. Tiba-tiba datang di depan. Iya, tiba-tiba datang. Itu. Terus dia mengungkapkan, Bapak duluan apa beliau yang ngomong duluan? Itu Bunda Ratu duluan itu. Bunda Ratu itu langsung menanyakan, apa keperluan kamu datang ke sini? Sampai jauh-jauh kamu memanggil saya. Nah itu dia bilang gitu, Kang Odeng. Jadi ya saya langsung jawab, saya minta rezekinya Nyai Ratu.
Karena saya ini hidupnya sekarang ini sudah terpuruk, mengalami kesusahan. Nah itu saya anukan seperti itu. Terus si Ratu ini menunjukkan apa ke Bapak waktu itu? Waktu itu nggak ada, dia nggak bawa apa-apa. Cuma dia kan mengasihkan syarat. Kalau kamu mau minta rezeki, saya kasih. Tapi kalau kamu memenuhi keinginan saya, kalau enggak, berarti kamu nggak bisa. Kamu cepat keluar dari sini. Nah itu Kang Odeng. Tapi nggak bawa apa-apa ya? Enggak. Cuma masih dialog lah ya? Ya, ya. Masya Allah. Terus Bapak itu waktu 3 hari 3 malam itu melakukan puasa, apa makan, apa minum Pak waktu itu? Puasa itu Kang Odeng. Nggak makan, nggak minum? Nggak makan, nggak minum. Selama 3 hari 3 malam? Iya, iya. Juga nggak keluar gua itu ya? Nggak. Kalau kencingnya? Kalau kencingnya itu Kan ya, pasti mau kencing toh? ya, ya. Itu di mana Pak? Ada tempat. Ada tempatnya belik itu ya? Iya, iya. Di dekat situ? Di dekat situlah Kang Odeng. Gitu. Berarti 3 hari 3 malam itu melakukan puasa. Puasa. Tapi hari ketiganya ketemu. Ya betul Kang Odeng. Pas Bapak itu pas sebelum masuk gua itu apa dihitung sama teman Bapak yang ketemu di situ? Nanti masuk harus hari ini puasanya hari ini apa gimana? Iya, ya. Memang dikasih arahan seperti itu. Dihitung dulu harinya. Hitung dulu harinya. Waktu Itu. Bapak masuk itu pas hari apa? Itu kalau nggak salah itu hari Rabu. Malamnya apa? Rabu malam Kamis. Rabu malaman Kamis. Rabu malam Kamis. Ya, Baru melakukan sorenya masuk ya. ya, ya. Sore udah puasa lah ya. Sudah puasa ya. Mulai dari jam 5 itu. Kalau boleh tahu itu sesajinya waktu itu apa aja Pak? Kalau sesajinya itu Kang Odeng ada sejenis ya kembang, dupanya juga, kemudian ada minyak itu. Itu kalau nggak salah itu semacam minyak basawah. Itu Kang Odeng. Itu yang belikan teman yang ketemu Ya di temannya situ. tadi. Itu habis berapa tahun 2010 itu Pak? Itu kalau nggak salah saya habis 6,5 juta. Waktu itu ya. Ya, ya. Minyaknya agak mahal ya. Ya, ya. Masya Allah. Tapi di situ kalau menurut Bapak, yang Bapak lihat Bunda Ratu ini, sosok beliau itu gambarannya gimana Pak? Apa sama dengan Dewi Lanjar yang Bapak temuin di pantai Selamaran itu? Apa beda Pak? Beda Beda. Kang Odeng. Itu gimana yang di Golangsa ini Pak? Kalau Bunda Ratu ini pakaiannya itu termasuk serba hijau pupus namanya itu. Kemudian dia memang ada juga selendangnya. Selendangnya kalau kemiripannya ya pakai selendang itu Kang Odeng. Sama-sama pakai selendang. Ya sama-sama pakai Cuma selendang. warnanya beda ya. Beda. Kalau di Golangsa ini gimana? Hijau pupus semua? Ya hijau pupus semua. Selendangnya juga hijau pupus? Ya. Pakai mahkota juga? Pakai mahkota. Terus di tangannya ada nganunya? Ada. Gelangnya? Ada Kang Odeng. Itu. Masya Allah. Terus waktu itu saya ingat di ada yang jualan boyem ya kalau nggak salah. Ya, boyem. Boyem ya. Ya, Saya ya. dulu pernah main-main di sana juga. Ya. Boyem. Boyem itu orangnya baik. Baik. Ya, betul. Nanti orang ke sana dikasih arahan juga. Ya. Boyem. Karena yang jual ya kayaknya cuma boyem aja di sana ya. Iya, boyem. Boyem aja yang jual. Iya. Jual makanan lah ya. Jual makanan, jual rokok. Jual gitu rokok, kan. iya. Iya. Ya itulah sobat kisah yang kedua dari Pak Ferdi ya. Iya. Kita bisa mengambil hikmahnya kalau semua itu tidak gratis. Juga setiap ritual itu pasti dibutuhkan biaya Pak ya. Iya. Mana ada ritual tanpa biaya? Iya. Kan tidak ada Pak ya. Iya. Karena setiap ritual itu diperlukan namanya sesaji. Itu aja belum tentu dipastikan berhasil. Iya. Betul Kang Odeng. Belum tentu karena apa? Kita sendiri mau nggak mengambil risiko Iya. waktu ketemu itu, waktu dialog. Kalau kita berani mengambil risiko ya pasti berhasil Pak ya. Hasil. Iya. Karena manusia itu egois lah menurut saya. Pengen minta sesuatu tapi kita diminta nggak mau. Nggak mau. Ya berarti kan gagal lah di situ. Iya. Ya kita itulah sobat, kita mengambil hikmahnya dari cerita beliau. Ya terima kasih Pak atas Ya. waktunya sudah mau berkenan mengisahkan kisah yang kedua ini. Ya. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.